semuanya, perkenalkan nama saya Juanda Aldiana. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar dengan menggunakan aturan rantai. Apa sih aturan rantai itu? Aturan rantai adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dari aturan rantai, contoh soal, dan juga solusi permasalahan. Ingin tahu lanjutannya? Yuk kita ikuti. Baik, pertama kita akan membahas tentang definisi dari aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Y sama dengan FU memiliki arti Y sebagai fungsi F pada U, dan U sama dengan GX memiliki arti U sebagai fungsi G pada X. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX menentukan fungsi komposit Y sama dengan F dikalikan GX, atau yang biasa kita tulis dengan F bundaran GX. Jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan GX, maka fungsi komposisi F bundaran G akan terdiferensialkan di X dengan dx F dikalikan GX sama dengan F aksen GX dikalikan G aksen X, atau yang biasa kita tulis dengan dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Ini adalah rumus dari aturan rantai, sehingga kita bisa menggunakan rumus aturan rantai untuk mencari turunan pertama dari suatu fungsi aljabar. Nah, sekarang jika kalian merasa kesulitan dalam memahami definisi dari aturan rantai, kita juga bisa melihat konsep dari aturan rantai, yaitu turunan dari sebuah fungsi komposit adalah turunan dari nilai luar fungsi pada fungsi dalamnya dikalikan dengan fungsi dalamnya. Nah, agar kita lebih memahami tentang aturan rantai, kita bisa langsung saja mengerjakan ke contoh soal. Soal pertama, diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 pangkat 5. Tentukan nilai dari f aksen x. Nah, karena kita sudah belajar mengenai aturan rantai, maka kita bisa menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan pertama dari fungsi aljabar, yaitu f aksen x atau dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Langkah pertama adalah kita harus memisalkan fx terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan bilangan-bilangan yang ada dalam kurung. Kita misalkan bilangan-bilangan tersebut dengan u, sehingga fx sama dengan u pangkat 5. Nah, setelah kita memisalkan fx dengan u, baru kita bisa mencari nilai dari dy per du dan du per dx. Pertama, kita mencari nilai dari dy per du. Dy per du sama dengan d dikalikan u pangkat 5 per du. Nah, di sini kita mensubstitusi nilai dari fx atau y, sehingga hasil dari dy per du adalah 5 u pangkat 4. Nah, untuk mencari hasil dari dy per du, di sini kita menggunakan konsep turunan, di mana turunan dari ax pangkat n adalah a dikalikan n dikalikan x pangkat n-1, sehingga pangkatnya berkurang 1. Nah, setelah kita mencari nilai dari dy per du, baru kita bisa mencari nilai dari du per dx. Kalian harus ingat, u adalah pemisahan dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Maka kita bisa mensubstitusi nilai u. Du per dx sama dengan d dikalikan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 per dx. Maka hasil dari du per dx adalah 4x tambah 7.
Setelah kita mengetahui nilai dari dy per du dan du per dx, baru kita bisa mensubstitusi pada f aksen x. F aksen x sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Maka 5u pangkat 4 dikalikan dengan 4x plus 7. Nah, sebelum kalian mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut, kalian harus mengubah u pada bentuk awalnya. Kita harus ingat bahwa u adalah pemisahan dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Maka kita harus mengganti u terlebih dahulu. Sehingga 5 dikalikan kurung buka 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 pangkat 4 dikalikan dengan 4x plus 7. Nah, baru setelah kalian mengubah u, kita bisa mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut. Sehingga hasil dari f aksen x adalah 20x ditambah 35 dikalikan dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 pangkat 4. Selanjutnya, soal kedua. Diketahui fx sama dengan akar pangkat 4 dari kurung buka 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x tutup kurung pangkat 3. Tentukan nilai dari f aksen x. Nah, solusi soal kedua. Pada permasalahan kali ini, kita juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan aturan rantai. F aksen x sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Langkah pertama adalah kita harus memisalkan fx terlebih dahulu dengan suatu bilangan lain, yaitu u. Sehingga fx sama dengan u pangkat 3 per 4. Nah, kalian harus ingat bahwa bentuk dari fx masih berupa bentuk akar, sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 per 4. Maka nilai dari fx sama dengan u pangkat 3 per 4. Pertama, kita mencari nilai dari dy per du. Kita bisa mensubstitusi nilai y atau nilai fx. dy per du sama dengan d dikalikan u pangkat 3 per 4 per du. Ini artinya kita harus menurunkan fungsi y terhadap fungsi u. Maka hasilnya adalah dy per du sama dengan 3 per 4 u pangkat negatif seperempat. Nah, setelah kita mencari nilai dari dy per du, maka kita bisa langsung mencari nilai dari du per dx. Nah, sebelum kalian mensubstitusi nilai dari u, kalian harus ingat bahwa u adalah pemisahan dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x. Maka yang harus disubstitusi adalah 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x. Maka du per dx sama dengan d dikalikan 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x per dx. Maka hasil dari du per dx adalah 9x kuadrat dikurangi 8x ditambah 5. Maka hasil dari f aksen x adalah 27x kuadrat dikurangi 24x ditambah 15 per 4 dikalikan akar pangkat 4 dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x.